butuh harga BBM turun. Tuntutan dari masyarakat itu Banyak kami. tidak banyak ya. Kalau cuma sekedar turun BBM, turun harga TDL, turun harga PAP dan sebagainya, itu hanya runtutan sepele. Yang paling penting adalah turunkan para penguasa laknatullah itu. Itu yang paling penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus Aah dalam channel Tanya Politik Semakin Tidak Semakin Asik. Jika kita menyimak apa yang dikatakan oleh emak-emak barusan, emak-emak yang mengatasnamakan rakyat, yang katanya kerja di dapur, tetapi kok ngomongnya kayak kerja di kampus ya. Lancar banget kayak yang sudah dihafalin, kayak yang disetting, lancar banget, gak ada titik, gak ada komong, ngomel aja. Ya, kita ambil satu kalimat lah, katanya Jokowi ini dengan menaikkan harga BBM disebut sebagai penguasa laknatullah yang harus diturunkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, kemarin kan sudah dibilangin bahwa ketambahan kendaraan di Indonesia itu dalam setiap bulan itu bertambah banyak. Artinya apa? Kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Kesejahteraan rakyat semakin meningkat, sehingga kebutuhan BBM pun sangat banyak, sangat besar. Kenapa kendaraan bisa tambah banyak? Salah satu hal dari faktor yang lain adalah ya karena jalannya sudah pada bagus. Jalan-jalan sudah pada bagus, jarang ada yang bolong, jarang ada yang rusak. Ya sudah keliling-keliling Indonesia jalan-jalan bagus. Kalau jalan bagus, ya banyak rakyat beli mobil, beli kendaraan, sehingga aktivitas ekonomi berjalan lancar. Ya nggak masalah bro, cuma naik 2.000 perak kok. Bayangkan biasa tahunnya itu negara mengeluarkan subsidi BBM itu 500 triliun. Sekarang tahun ini harus mengeluarkan 700 triliun. Pinjam duit nggak boleh, nanti disebut raja hutang. Tarik investor, nanti disangka jual pulau. Pajak, ditarik pajak, disangka tidak berpihak kepada UMKM. Terus negara dapat duit di mana untuk menyediakan BBM yang memang kebutuhannya sangat besar. Logis-logis aja lah. Di mana duitnya? Apa negara harus piara tuyul? Atau apakah negara harus piara babi ngepet? Pinjam gak boleh, investasi, tarik investor gak boleh, tarik pajak gak boleh. Terus gue harus bilang, wow, bagaimana mungkin disebut terlaknat? Wong segala sesuatunya sesuai dengan konsep ilmiah, sesuai dengan konsep ekonomi, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sudah diobrolkan dengan DPR. Terus terlaknatnya di mana? Berbuat jahatnya di mana pemerintah? Sekarang kalau misalkan tidak dinaikkan harga BBM, nanti kalau BBM-nya tidak ada bagaimana langkah? Urusan tambah repot, ekonomi tersendat. Makanya kalau ibu-ibu kalau udah ngurus dapur aja, nggak usah ngurus BBM. Gak nyambung. Jaka sebung ke Cikego, gak nyambung bego. Saya tahu kok ibu-ibu ini
memang pantasnya disebut sebagai anjing-anjing politik yang memang dibayar untuk tokoh. Dan setelah melihat cara berbicara yang gampang, karena salah satu ciri dari khilafah itu dia akan melakukan kudeta dan ganti sistem, menganggap bahwa sistem yang berlaku di Indonesia ini sudah tidak pro rakyat, rejimnya terlaknat, harus diganti dengan khilafah. Ini pasti ujung-ujungnya khilafah. Kalau saya jadi Kapolri sudah saya tangkap orang-orang, demi Allah. Karena saya yakin ibu-ibu ini sudah terpapar khilafah dan merupakan anjing-anjing politiknya orang-orang khilafah. Rakyat cerdas, otaknya berkelas, akhlaknya berkelas, mentalnya berkelas. Sementara ibu-ibu ini, emak-emak ini, otaknya sampah, akhlaknya brengsek, mentalnya hancur. Akan jadi apa negara ini kalau ibu-ibunya seperti itu? Akan jadi apa generasi muda ke depan kalau ibu-ibunya brengsek seperti itu? Nauzubillah, mudah-mudahan ibu yang cerdas otaknya, cerdas akhlaknya, cerdas mentalnya, mendukung pemerintah. Karena dalam Al-Quran juga jelas hati Allah, ma'at Rasul ulil amri minkum, taat kepada Allah, taat kepada agama, dan taat kepada pemerintah. Orang-orang yang tidak taat kepada pemerintah, itulah ala la'natullah ala dhalimin, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena menginjak-injak Al-Quran, melanggar perintah Al-Quran. Nauzubillah, nauzubillah. Itulah yang termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah baik dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.